Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Fed AI ya, atau ASI token yang sudah migrasi, sama kita akan bahas Ton Telegram yang kabarnya hari ini foundernya ditangkap, teman-teman. Pembahasan kita akan mulai dulu dari ASI atau FED ya, Artificial Super Intelligence Alliance. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 19.400 rupiah. Kalau kita lihat dari market, dari Fed saat ini overall udah mulai stabil, udah mulai recover. Teman-teman kalau tahu Fed ini sudah melakukan migrasi mereka dan di berbagai macam exchange itu sudah berubah ya nama tokennya dari sebelumnya adalah Fed menjadi Artificial Super Intelligence. Nah, kalau kita melihat daripada pergerakan harga yang terjadi di perdagangan beberapa waktu terakhir, Fed ini mengalami kenaikan yang lumayan bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari 7 hari terakhir, Fed sudah naik sekitar 50%. Ada beberapa sentimen yang mempengaruhi project AI ini. Kenapa dia bisa mengalami penguatan? Yang pertama tentu saja adalah Fed saat ini menjadi salah satu proyek terbesar untuk sektor AI setelah mergernya dia dengan dua perusahaan lainnya seperti SingularityNet sama Ocean Protocol. Kini valuasi dari pada Fed AI itu semakin gemuk, semakin besar, teman-teman. Ya namanya satu proyek, terus ada dua proyek lainnya yang join ya. Dan tiga proyek ini bergabung menjadi satu kekuatan dan akhirnya terciptalah proyek yang sangat-sangat besar saat ini. Fed AI akan membangun yang namanya decentralized, stable and infrastructure untuk ekosistem yang dia miliki. Tentu saja research panjang sudah mereka lakukan dan tentunya mereka akan membuat satu ekosistem yang sangat-sangat solid ke depannya. Itu. Jadi mereka juga saat ini sedang melakukan investasi di berbagai macam produk yang berhubungan dengan Web3 yang terdesentralisasi, tentu saja untuk mengembangkan ekosistem mereka ke depannya. Salah satunya adalah mereka ada invest itu dengan meluncurkan Fed AI Launch Innovation Lab. Ya, kemarin dia ada invest sekitar 10 juta US dollar untuk pengembangan startup. Jadi Fed AI saat ini sedang memulai inovasinya di San Francisco untuk membuat early stage startup walking, di mana orang-orang yang pengen punya pendanaan, yang pengen dapat pendanaan ya untuk proyek-proyek AI yang mereka bangun ataupun proyek-proyek Web3 itu bakalan disupport oleh si ASI ini, Artificial Super Intelligence. Mereka akan support dari sudut pandang pendanaannya dan otomatis ekosistem yang dibangun ke depannya oleh proyek-proyek startup ini bisa mendukung mereka punya ekosistem sebagai satu jaringan yang bakalan terintegrasi satu sama lain. Dan mereka juga akan mencari internship dan juga ambassador club ya. Mereka perlu tokoh-tokoh yang berhubungan dengan dunia Web3, kemudian juga influencer-influencer untuk semakin mengedukasi masyarakat tentang proyek yang mereka bangun ke depannya. Mereka juga bakalan kompatibel dengan beberapa jaringan bahasa pemrograman, programming language seperti Python, kemudian Java dan juga C++ dan lain sebagainya. Itu jadi diharapkan dengan pendanaan yang mereka punya saat ini mereka bisa mendapatkan lebih banyak adopsi, teman-teman. Di Twitter aku perhatikan SingularityNet ini lumayan bagus. Ocean Protocol juga masih tetap aktif ya di Twitternya, tapi yang pasti adalah Twitter yang bakalan memberikan informasi-informasi terlengkap nanti ada di @asi_alliance, teman-teman. Ini adalah bukan web, tapi ini adalah Twitter milik dari Fed yang sudah berganti nama. Itu jadi ya kita akan lihat seperti apa ke depannya untuk perjalanan daripada proyek ini. Itu selain memang membangun blockchain, proyek dari Fed AI ini bisa dibilang ada banyak pengembangan juga, teman-teman. Salah satunya di bidang penelitian dan mereka dikabarkan bakalan siap untuk development human level AI yang akan menggunakan super komputer. Dikabarkan sih bakalan rilis di 2025.
Ini juga research yang mereka bangun dan dengan tujuan untuk memperbesar mereka punya ekosistem. Para peneliti berencana untuk mempercepat pengembangan kecerdasan umum buatan atau AGI dengan peningkatan jaringan komputer yang sangat canggih di seluruh dunia, dimulai dengan superkomputer baru yang akan online pada bulan September. Kecerdasan buatan ini atau AI mencakup teknologi termasuk pembelajaran mesin, sistem AI generatif GPT-4 yang terakhir ini menawarkan penalaran prediktif berdasarkan pelatihan dan juga kumpulan data yang besar. Oke, pengembangan superkomputer. Ya, itu sih beberapa sentimen-sentimen data yang mungkin teman-teman perlu ketahui tentang project dari Fed AI. Dan overall menurut saya ini salah satu project yang bakalan sangat-sangat menarik ke depannya. Untuk pasar yang sudah bisa memperdagangkan itu sudah hampir listing di semua exchange. Jadi sebenarnya untuk kekuatan fundamental project dari ASI atau Fed itu masih terbilang bagus. Kemudian dilihat dari tokennya, ya supply beredar dari token ini adalah di 2,5 miliar token Fed atau sekitar 95,8% token yang beredar. Sementara supply maksimumnya cuma 2,6 miliar Fed saja. Jadi ini udah mendekati batas maksimum supply. Harusnya sih token-token seperti ini bakalan cenderung lebih stabil. Lalu untuk unlock token ada nggak sih? Kalau kita lihat dari sini, unlock token kemungkinan akan semakin sedikit. Di bulan ini tanggal 25 ada unlock. Tanggal 25 September juga ada unlock. Oktober setiap tanggal 25 ya. Itu potensial akan ada semacam unlock yang dibuka, token-token yang bakalan dibuka. Tapi kalau kita lihat dari roadmap ini, kemungkinan jumlah ini hanya untuk meningkatkan likuiditas dari mining reward atau staking reward untuk para untuk para orang yang sudah melakukan staking di PTI. Jadi dia tidak akan unlock untuk developer, tapi melainkan untuk para holder. Itu jadi hal yang sangat-sangat wajar ya. Itu sih, bentar lagi dia mencapai maksimum supply dan harusnya token dari Fed ini bakalan stabil. Oke, lalu bagaimana jika kita melihat dari harga? Ya, Fed secara teknikal, kita terakhir update Fed itu di bulan lalu ya, kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Juli. Kalau kita lihat dari roadmap besarnya, Fed ini sudah breakout dari mereka punya ascending triangle pattern. Kemarin sempat drop, turun sampai kisaran level 0,87. Dan saat ini apa yang terjadi, Fed mantul di level support tersebut. Kalau kalian perhatikan secara teknikal ini bagus banget. Ya, dia breakout di sini, ya naik sempat sampai 3 dolar, sorry 3 dolar ya, benar 3 dolar. Terus dia koreksi, turun sampai di puncak penurunannya itu di 0,7 dolar. Setelah itu dia rebound di perdagangan kemarin atau perdagangan 2 hari lalu. Teman-teman, ini merupakan sebuah berita positif. Volume perdagangan agak sedikit menukik naik dengan smart money yang masuk. Wow, ini indikasi bagus untuk Fed AI secara teknikal. Kalau kita lihat dari pergerakan di time frame daily, sebenarnya ada beberapa anomali yang terjadi pada market. Yang pertama adalah pergerakan Bitcoin masih cenderung strong, BTC dominance masih sangat-sangat mendominasi. Namun pada faktanya juga Fed AI ini sudah naik sekitar 50% seminggu terakhir. Ini menunjukkan bahwa ada volume perdagangan yang meningkat, kemudian juga ada buyers yang juga cukup antusias untuk membeli token yang memang sudah turun lumayan ini. Teman-teman, kalau kita lihat lagi dari support and resistance untuk Fed AI, dia punya level support di kisaran level 1,1 dolar ya untuk area support terdekatnya. Jadi bisa dibilang ini support cukup ya sudah dilampaui sih teman-teman. Jadi support ini sudah dilampaui dan Fed AI sekarang ada di kisaran 1,2. Jadi kalau teman-teman mau masuk, saran aku sih jangan FOMO ya, apalagi token ini udah naik juga lumayan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi takutnya kalau teman-teman FOMO, teman-teman buy di pucuk, ya itu bikin teman-teman juga nanti bakalan rugi juga, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman tetap berhati-hati dengan kenaikan harga yang memang sudah terjadi cukup tinggi ini. Tuh. Tunggu aja di level 1,1, level ideal yang mana teman-teman bisa masuk, let's say kalau tertarik sama project dari Fed AI. Saya masih punya outlook bullish terhadap Fed AI ya dengan target sampai 117 dolar.
Saya tahu ini target yang sangat tinggi dan tidak akan dicapai dalam jangka waktu pendek. Namun dari indikasi-indikasi atau indikator yang muncul, ada bullish divergence di time frame daily, kemudian ada potensial mantul kemarin di kisaran 0,7, dan semoga kalau ada crash lagi, PTI nggak sampai turun di bawah level 0,7 dolar. Kalau itu ditembus ya udah, berarti skenario kita tentang bullish dari ascending triangle ini bisa saja pupus, teman-teman. Gitu, jadi masih bullish on Fed AI atau Artificial Super Intelligence. Next kita akan bahas untuk Toncoin. Hari ini Toncoin diperdagangkan di kisaran level 91,8 ribu rupiah ya, dimana pergerakan dari harga Toncoin memang sejak 1 bulan terakhir itu terus mencapai level tertingginya. Ya, kemarin sempat berada di kisaran berapa nih, 111.000, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang karena ekosistem yang terus dibangun dari Ton sendiri, dan otomatis tidak mengherankan kalau dia bisa menembus 10 CMC dengan koin dengan kapitalisasi terbesar saat ini, teman-teman, yaitu sekitar 231 triliun rupiah. Toncoin secara token dia tidak punya maksimum supply-nya bisa dicetak berapapun. Dengan supply yang beredar saat ini sekitar 1,5 miliar token. Pasarnya sendiri pun mereka dapat good news kemarin, mereka sudah listing di Binance dan juga di exchange-exchange lain dengan kapitalisasi pasar yang juga lumayan bagus, teman-teman, atau volume perdagangan yang lumayan bagus, sehingga orang-orang bisa lebih gampang untuk melakukan transaksi. Ini kemudian kalau kita lihat dari beberapa program, Toncoin itu juga ada develop beberapa project. Selain mereka banyak sekali membuat project berupa airdrop di Telegram ya. Kayak kemarin kan ada Dogs, teman-teman pasti tahu Telegram support sepenuhnya untuk distribusi airdrop dari Dogs. Terus sebelumnya juga ada PixelPy, dan juga kedepannya masih akan ada project-project airdrop lainnya yang akan mereka kembangkan. Ini tentu saja bikin pengguna Telegram meningkat. Kemudian mereka diperbincangkan oleh banyak banyak orang, sehingga developer itu juga tertarik untuk bangun kekuatan ekosistem di Ton Telegram ini. Salah satunya adalah nama DeFi, yaitu STONFi. Itu baru aja kabarnya membuat program hadiah untuk teman-teman yang melakukan perdagangan atau swap token di exchange tersebut. Gitu. Jadi ada exchange lah istilahnya ini Stone. Oh, yang ini ya. Jadi ada exchange di mana teman-teman di sini bisa melakukan swap. Ada juga volume transaksi yang juga sudah sangat-sangat besar di platform ini. Ya, kalau kita lihat dari TVL-nya sampai 81 juta US dollar. Jadi sangat-sangat besar. Mereka juga punya farm liquidity pool bagi teman-teman yang pengen mendapatkan reward dari hasil stake kalian ya. Stake token Ton kalian lumayan gede, APR-nya sekitar 5,3 untuk pool APR, dan juga untuk pool APR 30 harinya itu sekitar 4,5%. Jadi lumayan gede lah teman-teman yang pengen untuk melakukan stake di platform ini. Gitu. Jadi pengembangan project DeFi dan juga decentralized exchange di jaringan Ton sekarang sedang naik-naiknya. Tuh, jadi secara ekosistem mereka growth. Nah, berita negatifnya adalah baru saja CEO mereka, Pavel Durov, ditangkap di Prancis. Kabarnya Pavel Durov ini sudah mendapatkan pengawasan sebelumnya dari otoritas ya, dan beritanya hari ini jadi headline, teman-teman, di mana CEO Telegram ini ditangkap di Prancis. Dia sudah jadi buron ternyata, dan akhirnya ketika dia turun dari jet pribadi, dia langsung ditangkap. Itu. Ini menyebabkan harga dari Ton mengalami koreksi di perdagangan hari ini. Kemudian, Ton Society juga saat ini sedang launching untuk empower and decentralized Ton community. Saat ini perkembangan daripada ekosistem milik Ton Telegram atau The Open Network itu sangat-sangat besar, sangat-sangat masif, dan juga kita tidak bisa bendung, teman-teman. Dan ini membuat banyak sekali investor cukup tertarik dengan proyek yang satu ini. Dan kalau kita melihat dari rekornya, ya sudah sekitar 40 million dari Ton Ventures ini yang diberikan untuk
society, untuk komunitas, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa yang bikin project ini juga sangat-sangat loyal sama komunitas mereka. Aku perhatikan juga di aplikasi, apa namanya, di aplikasi Telegram, itu kita bisa pantau nih, kita bisa cari penghasilan saat ini dengan cara membuat komunitas ataupun membuat channel gitu ya di Telegram. Kita bisa earn, apa sih namanya, kita bisa kayak dapetin hadiah dari AdSense gitu. Ya, AdSense-nya nanti akan dibagikan berupa token TON. Tapi aku nggak tahu gimana cara klaimnya dan apakah sudah bisa diklaim atau enggak. Tapi saat ini sudah bisa dilacak hal tersebut. Jadi mungkin karena ketika kita punya sebuah channel gitu, dia menampilkan iklan ya. Dari iklan itu mungkin ada bayaran tergantung dengan berapa views-nya. Jadi bisa dibilang perkembangan dari Ton Telegram saat ini sudah mengarah ke sana. Mungkin bisa jadi next pesaing dari YouTube atau mungkin sosial media yang lain. Oke, gimana price action dari TON? Kalau kita perhatikan hari ini ya bad news, TON turun sampai level 5,5 dolar di perdagangan hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari technical, sebenarnya TON ini memang sudah wajar banget kalau ada koreksi. TON udah naik lumayan signifikan sampai ke level 8 dolar di perdagangan kemarin, dan aku sendiri memang nggak terlalu berani untuk merekomendasikan lagi ya untuk TON. Even dia punya komunitas yang kuat, mereka punya project yang tinggi. Tapi kalau secara price action ini udah cukup tinggi lah. Jadi resiko terhadap penurunan itu masih terbuka, terutama untuk koreksi-koreksi wajar yang bisa tercipta. Langsung aja aku akan pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low. Kita bisa mendapat beberapa level potensial support untuk si TON Telegram. Pertama, next support untuk Telegram adalah di Fibo 61,8, yaitu di kisaran level 5,8 dolar. Ini adalah level yang tadi sudah berhasil dicapai oleh TON ya. Sudah dicapai dan sangat wajar. MACD juga kemarin memberikan indikasi merah dan hari ini juga merah negatif, teman-teman. Jadi udah waktunya nih buat koreksi dulu. Ya, jadi yang mau FOMO di TON, saya rasa sabar-sabar dulu aja. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan beberapa level yang lebih baik, yang lebih wise lah untuk teman-teman yang pengen akumulasi. Yang pertama adalah di area 4,6 dolar. Level tersebut adalah level support yang membentuk TON di bulan April kemarin. Ya, TON sempat turun juga lumayan dan menyentuh area tersebut. Dan menurut saya ini adalah peluang TON untuk kembali balik turun ke level tersebut. Tuh, siapa tahu ada momentum untuk bisa melakukan akumulasi di area tersebut. Namun juga ingat, jangan FOMO, jangan terlalu terlalu agresif, karena yang namanya pergerakan yang impulsif naik secara tinggi itu bisa koreksi cukup dalam, dan melihat penurunan yang terjadi pada TON dalam beberapa waktu ini masih ada kemungkinan juga, andai kata nih seandainya level 4,6 tadi di breakdown, maka teman-teman bisa perhatikan area kisaran 3,5 sebagai next level support untuk TON. Itu jadi secara outlook jangka waktu menengah, saya rasa ini masih bakalan berpotensi untuk koreksi. Bukan berarti projectnya jelek, tapi memang harganya udah naik tinggi dan mereka harus cooling down dulu. Turun dulu, masuk ke harga wajarnya, kemungkinan membutuhkan waktu, dan barulah ketika harganya udah dirasa pantas oleh market ya, barulah mungkin TON bisa recover secara pelan-pelan. Jadi kalau outlook saya sih gitu, jangan FOMO di TON. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Kalau teman-teman ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini ya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andri, makasih.